Kan ada banyak yang ngeliat, kenapa sih generasi sekarang tuh banyak banget yang mental health-nya tuh gampang kena. Memang lingkungan dan semua generasi juga menghadapi penyebab stres yang sama kok. Tapi kenapa Gen Z yang paling vokal? Karena kita mengalami versi yang lebih intens dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang kesehatan mental. Terutama karena banyaknya pemberitaan di media sosial. Entah generasi manapun nggak ada yang lebih valid ataupun nggak invalid, semuanya valid. Cuman ya memang benar perkembangan zaman sama teknologi itu suatu hal yang nggak bisa kita hindarin gitu. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh JAMA Pediatrics, generasi Z mengalami peningkatan krisis kesehatan mental seperti mudah depresi, cemas, melukai diri sendiri, atau bunuh diri. Namun, menurut Annie A. Casey Foundation atau AECF, generasi sekarang lebih sadar terhadap berbagai isu, salah satunya kesehatan mental. Berbagai istilah kemudian muncul bersamaan dengan tumbuhnya generasi Z. Salah satunya adalah generasi strawberry. Generasi ini merujuk pada generasi muda, terutama anak-anak remaja yang dianggap mudah terpengaruh, sensitif, serta kurang tangguh dalam menghadapi tekanan dan tantangan. Bab 1. Asal-muasal generasi strawberry. Generasi strawberry adalah neologisme Tiongkok yang digunakan di Taiwan, lahir setelah tahun 1990-an, dan digambarkan sebagai generasi rentan seperti strawberry. Penggunaan ini merujuk pula pada orang Taiwan, yaitu mereka yang tidak mampu menahan tekanan sosial atau bekerja keras seperti generasi orang tuanya. 真的是，我就觉得很痛恨，2万多，台北如何过日子啊？ Istilah tersebut kemudian mengacu pada orang-orang yang dipandang sebagai pemberontak, manja, egois, sombong, dan lamban bekerja. Karena emang pinter aja. Bercanda. Istilah ini muncul dari persepsi bahwa anggota generasi sekarang ini dilindungi secara berlebihan oleh orang tuanya dan dibesarkan dalam lingkungan yang stabil. Mirip dengan bagaimana strawberry ditanam di rumah kaca yang dilindungi, harganya lebih tinggi dibandingkan buah lainnya. Generasi strawberry menjadi terkenal di media Taiwan karena bisa merujuk pada peningkatan demografi dan psikologi dalam hal perilaku konsumen. In 2022, the average salary could get you just 853. Istilah itu juga pernah digunakan dalam sebuah gerakan politik yang dipimpin mahasiswa di Taiwan. Mereka meluncurkan Wild Strawberry Movement atau gerakan strawberry liar pada tahun 2008. Langkah itu merupakan tanggapan atas insiden kekerasan polisi dan penyalahgunaan kekuasaan selama kunjungan Chen Yunling ke Taiwan. Tindakan polisi terhadap protes yang ditujukan kepada Chen adalah dengan menahan pengibaran bendera Taiwan dan pemutaran lagu-lagu Taiwan. Dipicu oleh hal ini, sekelompok 400 mahasiswa di kota Taipei, Taiwan, mulai melakukan aksi di depan eksekutif Yuan sebagai protes terhadap undang-undang parade dan pertemuan Taiwan. Penggunaan kata strawberry dalam gerakan itu merujuk pada generasi strawberry. Hal ini dianggap sebagai bentuk yang ironis. Mengingat, pada waktu itu pemerintah dan masyarakat kurang memberikan perhatian pada mereka sehingga mengakibatkan gerakan ini berakhir dengan kegagalan. Bab 2. Generasi strawberry abad ke-21. 9 tahun kemudian, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Renal Kasali PhD, menulis buku bertajuk Strawberry Generation. Buku ini mengupas tentang perubahan di generasi muda saat ini. Secara garis besar, Prof. Renal meminta agar generasi muda tidak menjadi generasi strawberry. Lalu memperbaiki literasinya. Ingat, dunia baru ini kaya dengan informasi dan penjelasan-penjelasan. Tentu kita perlu memvalidasi setiap kebenaran. Kita perlu. Pada tahun 2022, band asal Pontianak Zima merilis lagu berjudul Generasi Rapuh. Lagu ini berisikan lirik-lirik sarkas yang ditujukan kepada generasi kekinian, mereka yang menganggap generasi sekarang sangat manja pada hidup mereka.
manis perhatian, tak henti mengeluh dan harga diri diobral demi like dan pujian. Generasi strawberry benar-benar menjadi sorotan dari ujung kepala hingga ujung kakinya oleh para generasi pendahulu. Generasi ini memiliki karakter, banyak ide cemerlang dan kreativitas yang tinggi. Namun, mereka dianggap sangat mudah menyerah, mudah terluka, lamban, egois, dan pesimistis terhadap masa depan.